Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ardianti, NPM saya 230-238. Di sini saya akan membahas tentang tipologi kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan menguasai bawahnya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dan bawahannya. Karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Perbedaan antara pemimpin dan manajer tampak dari kompetensi ataupun peran masing-masing, yaitu pemimpin adalah orang yang dapat menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan, sedangkan manajer adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar semua tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. B. Tipe-tipe kepemimpinan. Menurut G.R. Terry yang dikutip Maman Ukas bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Sistem kepemimpinan ini segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontrak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung. 2. Tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawah-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana ataupun perintah, juga pengawasan. 3. Tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturannya yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksi yang harus ditaati. 4. Tipe-tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok dan bersama-sama dengan kelompok-kelompok berusaha bertanggung jawab tentang terlaksana tujuan bersama. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistic leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kekompakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuan adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah, seperti bahwa seorang bapak kepada anaknya. Yang keenam, tipe kepemimpinan menurut bakat atau ideogenisme leadership. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetensi. Menurut Levin yang dikutip oleh Maman Ukas mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otoraktis. Pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketaatan dan instruksi-instruksinya yang harus ditaati. 2. Demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kekompakan dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan dan tujuannya. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian secara setelan tujuan diterapkan kepada bawahnya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditanggung jawab. Ia hanya akan menerima laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif. Semua pekerjaan itu tertanggung pada inisiatif dan prakarsa.
dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada bawahannya bekerja keras tanpa kekurangan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus mempunyai bersifat yang ada dalam keteladanan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang muslim dan mukmin harus mempunyai 4 sifat utama kekuatan akhlak Rasulullah dan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sidik, tablik, dan amanah, dan serta fatona. Yang pertama, sidik, yaitu seorang pemimpin dengan Islam harus mempunyai sifat sidik yang berarti jujur, mempunyai integritas yang tinggi, dan selalu berusaha untuk tidak berbuat sesuatu kesalahan yang dapat menghilangkan rasa kepercayaan umat atau kaum terhadapnya. Yang kedua, tablik, yaitu pemimpin harus selalu menyampaikan tentang kebenaran yang seharus disampaikan kepada orang yang dipimpinnya. Dia harus komunikatif dan tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang seharusnya disampaikan. Yang ketiga, amanah berarti dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam setiap perkataan ataupun dalam istilah perbuatan. Pemimpin yang baik dalam Islam harus selalu istiqomah dengan membawakan amanah. Yang keempat, fatonah berarti cerdas, mempunyai pengetahuan atau intelektual yang tinggi, dan selalu bersikap profesional dalam menghadapi masalah. Yang C, prinsip dasar pemimpin. Peran seorang pemimpin dalam mendesain sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah membuktikan kejayaan dan keemasan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas para pemimpin. Sebaiknya sebuah bangsa yang sebelumnya besar beradab hancur, dan tidak berarti karena kekuasaan, keserakahan, dan buruknya sikap mental para pemimpin. Suatu contoh, hancurlah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah lebih sebabnya oleh karena penerus tahta mahkota khalifah berada di tangan pemimpin yang lemah dan tak bermoral. Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis dengan kepemimpinan yang bersifat komprehensif dan universal. Selanjutnya yaitu D, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam mendidikan Islam. Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti imam, ulul amri, khalifah, hingga amir al-hukmini. Kepemimpinan atau amanah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja. Artinya mendahului mereka, yaitu imah, sedangkan imah ialah setiap orang yang diikuti dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut sebagian mana ditemukan oleh Jeboreit yang diikuti Nanang Fatah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan kepemimpinan. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi tetap agapanya gaya kepemimpinan. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpin. Selanjutnya, peran seorang pemimpin sebagai dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto yang dikutip oleh Anang Fatah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pelaksanaan, yang kedua sebagai perencanaan, yang ketiga sebagai seorang ahli, yang keempat sebagai mewakili kelompok dan tindak keluar, yang kelima sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok, yang keenam bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman, yang ketujuh bertindak sebagai wasit dan penengah, yang kedelapan
merupakan bagian dari kelompok, yang ke-9 merupakan lambing pada kelompok, yang 10 memegang tanggung jawab para anggota kelompoknya, yang 11 sebagai pencipta atau memiliki cita-cita, yang ke-12 bertindak sebagai seorang penguasa, yang ke-13 sebagai kambing hitam. Di sini saya mendapatkan kesimpulannya, yaitu satu, pemimpin hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kepemimpin adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi. Yang kedua, yaitu menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Maman Ukas, bahwa pendapat membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu tipe-tipe kepemimpinan pribadi, tipe-tipe kepemimpinan non-pribadi, tipe-tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan paternalitis, tipe kepemimpinan menurut bakat. Dan pandangan Islam, seorang pemimpin harus mempunyai beberapa sifat yang ada di dalam keteladanan para nabi kita Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang muslim dan mukmin harus mempunyai 4 sifat utama kekuatan akhlak Rasulullah dan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam, yakni melaksanakan tanggung jawab dengan benar, sebagaimana sikap amanah dalam mengembangkan kepemimpinan, bertanggung jawab dan segala hal yang diperbuat maupun diperbuat bawahannya, serta melaksanakan tugas dengan menganut isyarat-isyarat Islam. Dan saran saya, yaitu sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu tidak dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Jika saja lembaga sekolah memiliki pemimpin yang sangat tangguh, untuk akan menjadi luar biasa, karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah mengikut, tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung pada kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin, maka makin kuat pula yang dipimpin. Sekian dari saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.